Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik teman-teman kelas 6 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat semuanya. Amin. Dalam keadaan baik-baik saja. Amin ya rabbal alamin. Adapun hari ini insyaallah kita akan melanjutkan atau memasuki materi yang baru, pelajaran akidah akhlak. Oleh karenanya silahkan teman-teman untuk mempersiapkan buku paketnya. Kemudian nanti sembari disimak dan dibuka halaman yang nantinya Bapak sampaikan dalam video ini. Ya, mudah-mudahan dengan cara seperti ini teman-teman bisa lebih efektif dalam memahami pembelajaran jarak jauh. Sebelum kita memulai pembelajaran, akan lebih elok apabila kita buka terlebih dahulu dengan bersama-sama membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, silakan dibuka bukunya teman-teman semua. Di bab yang keempat tentang akhlak terpuji. Nah, sudah seyogianya kita sebagai seorang muslim atau bagi yang perempuan disebut dengan muslimah memiliki sikap maupun akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia, atau di dalam bahasa Arab disebut dengan akhlakul karimah. Apa? Akhlakul karimah. Seharusnya akhlakul karimah ini atau pribadi yang baik, ya, sikap yang baik sudah seharusnya ada dalam diri-diri kita, ada dalam diri-diri kalian. Seperti apa Pak? Contohnya memiliki sifat pemaaf, memiliki sifat bertanggung jawab, kemudian adil maupun bijaksana, jujur, sabar, dan lain sebagainya. Banyak. Ya, itu yang semestinya ada di dalam diri kita. Oleh karenanya, bagaimana Pak agar kita memiliki sifat terpuji tersebut? Maka dari itu, kita mesti membiasakan diri kita teman-teman semua. Ya, biasakan diri kita dengan sifat dan sikap yang terpuji agar nantinya senantiasa terlatih dan terbiasa di dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, apabila kita melihat ilustrasi yang ada di gambar, di mana di gambar yang pertama ada seorang ayah atau kakak ya sedang membantu adiknya atau membantu anaknya. Ini salah satu sifat tanggung jawab. Tanggung jawab apa Pak? Tanggung jawab untuk menjaga anaknya atau menjaga adiknya agar senantiasa terlindungi. Kemudian di gambar yang kedua bisa kita lihat bagaimana seseorang sedang memegang seperti timbangan ya teman-teman. Kalau kita lihat itu sejajar atau sama. Nah, ini bisa kita katakan sebagai bentuk adil, sama. Ya, tidak dibeda-bedakan antara yang kanan maupun yang kiri. Nah, adapun yang bawah, bila teman-teman melihat ada seorang hakim beserta dengan jajarannya, yang mana tentunya seorang hakim memiliki tanggung jawab untuk menentukan keputusan-keputusan yang nantinya disampaikan. Apabila ada perkara yang terjadi atau ada kejadian kasus yang terjadi, maka seorang hakim yang akan bertanggung jawab untuk menentukan hukuman yang akan dijalani oleh pelaku. Nah, tentu seorang hakim harus menyampaikannya dengan adil dan bijaksana. Tidak ada unsur-unsur yang lain. Nah, baik. Ya, tentu setelah pembelajaran ini, apa sih yang kita harapkan? Apa sih yang teman-teman harapkan? Tentu nantinya kita agar mengetahui apa yang dimaksud dengan akhlak terpuji. Yang tentu akhlak terpuji adalah akhlak yang baik, akhlak yang semestinya dimiliki oleh setiap orang-orang Islam maupun seluruh manusia. Itu semestinya dimiliki oleh seluruh manusia.
Nah, apa keuntungan jika kita memiliki akhlak terpuji? Mungkin teman-teman bertanya-tanya, banyak sekali saat kita memiliki akhlak terpuji, kita dipercayai oleh orang lain jadi senang dengan kita, kemudian kita banyak teman, banyak sahabat dan lain sebagainya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala bagi orang-orang yang berperilaku baik, apalagi suka memaafkan, senantiasa bertanggung jawab, ya insya Allah. Nah, adapun yang ketiga, apakah teman-teman di kelasmu sudah terbiasa melakukan akhlak terpuji? Kalau sekarang teman-teman berada di rumah, apakah di rumah kalian, orang tua kalian, ayah kalian, kakak kalian, adik maupun saudara dan tetangga kalian, apakah sudah memiliki akhlak yang terpuji? Apakah sudah memiliki akhlak yang baik? Nah, oleh karenanya, mari teman-teman kita melihat yang baik kita contoh, yang tidak baik kita jauhkan. Bahkan kalau bisa kita ingatkan kepada orang yang berperilaku buruk tersebut. Nah, adapun di halaman kedua-dua, silakan semuanya untuk dibuka. Tentu Nabi Muhammad SAW, beliau dilahirkan di muka bumi ini memiliki tugas, teman-teman, dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yaitu untuk menyempurnakan akhlak manusia, memperbaiki akhlak manusia. Bahkan tentunya sebagai pemimpin umat Islam, tentu kita sebagai pengikutnya harus mencontohkan lika-liku kehidupan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Karena beliau senantiasa berperilaku dengan perilaku yang baik, dengan perilaku yang mulia. Apa itu? Di antaranya yaitu sifat pemaaf, bertanggung jawab, adil, bijaksana, dan lain sebagainya. Nah, ini yang bisa kita ambil, yang insya Allah kita pelajari pada saat ini. Nah, yang pertama yaitu pemaaf. Sifat pemaaf tentu sudah seharusnya dimiliki oleh kita semua. Nah, di dalam bahasa Arab, pemaaf itu disebut dengan al-afu. Al-afu yang artinya bertambah, kemudian penghapusan, pengampunan, ataupun anugerah. Apa lawan kata dari pemaaf? Jelas, yaitu dendam, kesal, ya, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita senantiasa memiliki sifat pemaaf, teman-teman memiliki sifat pemaaf, senantiasa memaafkan orang lain dengan ikhlas, dengan tulus, tanpa ada rasa benci maupun tidak ada keinginan untuk membalasnya. Nah, Allah akan memberikan kebaikan kepada orang yang senantiasa memaafkan. Nah, sebagaimana di dalam firman Allah, Bapak bacakan dalam surah Ali Imran ayat 134, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Ya, memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, di dalam firman Allah jelas, kalau kita mau dicintai Allah, mau disenangi Allah, mau disukai Allah, maka salah satunya kita harus memiliki sifat pemaaf. Jangan sampai ada sikap dendam, benci, apalagi ingin membalas dendam. Na'udzubillah min zalik. Semoga Allah menjaga kita. Jadi kalau teman-teman ada rasa kesal, maka maafkan. Ada rasa dendam, maka maafkan. Ya, jangan sampai ya amarah tersebut ya membuat kita dimasukkannya ke dalam nerakanya Allah. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran setiap apa-apa yang kita lakukan, baik kebaikan maupun keburukan. Nah, adapun sebagaimana di dalam hadis Rasulullah SAW,
bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sambunglah tali silaturahmi kepada orang yang telah memutuskanmu dan maafkanlah orang-orang yang menzolimimu. Nah, di sini kita diminta untuk memaafkan orang lain. Jangan sampai kita memiliki rasa dendam, sekalipun kepada orang-orang yang menzolimi kita. Ya, mungkin ada orang yang zolim terhadap kita, maka jangan sampai kita punya tujuan untuk menzolimi kembali. Ya, nauzubillah. Namun kita maafkan, kita ikhlaskan dengan tulus, teman-teman. Oke. Nah, adapun pemaaf ini hakikatnya sudah semestinya dilakukan oleh semua manusia. Karena kita sebagai manusia tidak terlepas dari yang namanya kesalahan. Pasti kita pernah melakukan kesalahan kepada orang lain. Namun sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya kita semua, kalian, yaitu adalah yang apabila sudah melakukan kesalahan namun memaafkan. Ada orang lain salah kepada kita, kita maafkan. Ya. Adapun kita terlanjur berbuat salah, maka kita segera minta maaf, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita punya kesalahan kepada orang lain, maka kita minta maaf kepada orang tersebut. Apabila kita memiliki kesalahan kepada Allah, maka kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun pemaaf ini nggak mudah, teman-teman. Kita memaafkan orang lain itu nggak mudah, karena perlu ketulusan dan keikhlasan yang besar. Sehingga seharusnya kita juga memiliki iman dan keyakinan yang kuat. Ya, sehingga nantinya hati kita bersih untuk memaafkan orang lain dengan tulus dan dengan ikhlas. Jangan sampai ada amarah maupun dendam. Karena amarah dan dendam ini datangnya dari setan. Apa? Datangnya dari setan. Maka setan senang kalau kita marah atau kita dendam, kesal. Nah, maka kira-kira teman-teman mau didekati setan atau didekati Allah? Mau disukai setan atau disukai Allah? Maka silahkan kita pilih. Nah, kalau kita memiliki akal, maka tentu kita berharap kita dicintai Allah, kita didekati Allah. Maka oleh karenanya mari kita memaafkan orang lain dengan tulus dan ikhlas. Jangan ada rasa dendam. Demikian. Nah, adapun selanjutnya yaitu bertanggung jawab. Nah, tentu juga sebagai seorang muslim kita harus senantiasa bertanggung jawab atas segala pekerjaan kita. Ya, agar kenapa? Agar tidak berantakan dan tidak terbengkalai. Kita harus melakukannya dengan sungguh-sungguh. Semuanya memiliki tanggung jawab. Kalian sebagai murid di sekolah atau di rumah, kalian memiliki tanggung jawab untuk belajar. Ya, Bapak sebagai guru memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan kalian. Nah, kalian ketika di sekolah, ketika pembelajaran tatap muka, memiliki tanggung jawab untuk piket, maka kalian harus dikerjakan. Ya, jangan sampai kita menjadi pribadi yang tidak bertanggung jawab. Nauzubillah. Tapi kita harus memenuhi tugas-tugas yang telah diberikan. Ya, seperti murid, apabila kita memiliki PR, pekerjaan rumah, maka teman-teman kerjakan. Ini sebagai bentuk tanggung jawab kalian. Dan semestinya dapat dikerjakan. Diusahakan dengan sebaik mungkin, dengan semaksimal mungkin, dengan sungguh-sungguh, dengan seluruh kekuatan maupun potensi yang ada dalam diri kita. Nah, apa itu bertanggung jawab? Bertanggung jawab adalah orang yang senantiasa mau berkorban untuk kepentingan orang lain maupun untuk orang banyak. Apa kebaikannya, Pak? Tentu ketika kita memiliki sifat tanggung jawab, maka kita akan disenangi orang-orang lain, kita akan disayangi oleh orang lain, kita akan banyak teman. Karena orang lain akan senang apabila berteman dengan orang yang memiliki sikap tanggung jawab. Mengapa? Karena tidak dirugikan, orang lain tidak akan dirugikan. Nah, adapun tanggung jawab yang lain, sebagaimana Allah meminta kepada seluruh umat muslim
untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Apa? Ayo, apa? Di antaranya sholat, berpuasa Ramadan. Nah, sholat merupakan tanggung jawab yang Allah berikan kepada kita semua, kepada kalian semua. Maka dari itu kita harus dan wajib dikerjakan. Harus dikerjakan. Puasa wajib dikerjakan, terutama puasa Ramadan. Nah, karena dari itu kita semua adalah orang-orang pemimpin. Kita semua adalah pemimpin. Kita semua akan diberikan tanggung jawab oleh Allah, baik tanggung jawab untuk diri kita sendiri maupun tanggung jawab untuk orang lain. Nah, sebagaimana dalam sabda Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'anir ra'iyatih. Ya, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin pasti akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Maksudnya apa? Segala tanggung jawab yang kita terima, ya, semuanya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Kalau kita melakukan hal-hal yang baik, kalau kita memenuhi segala pekerjaan yang sudah kita diberikan, kalian sebagai pelajar telah berusaha dengan maksimal, belajar dengan keras, belajar dengan giat, insya Allah Allah akan pasti memberikan ganjaran pahala yang banyak. Namun sebaliknya, kalau kalian tidak bertanggung jawab, ada PR ditinggalkan, tugas piket ditinggalkan, belajar ditinggalkan, malah bermain, maka Allah akan memberikan ganjaran berupa dosa. Ya, hati-hati teman-teman. Nah, di bagian bawah ada kegiatan siswa, ya, tentang tanggung jawab. Sedikit dapat ceritakan, siang itu Didi piket kelas. Namun Didi tidak melaksanakan piket karena diajak Dodo bermain sepeda. Tanpa pikir panjang, akhirnya Didi mau mengikuti ajakan Dodo. Jelaskan pendapatmu tentang sikap Didi. Nah, silakan teman-teman untuk kegiatan siswa ini ditulis soalnya. Kemudian nanti jawabannya langsung di buku tulis, ya, di buku catatan, di buku tulis. Nah, menurut pendapat kalian seperti apa? Bagaimana sih sikap Didi? Apakah ia pribadi, apakah ia orang yang bertanggung jawab atau tidak? Nah, sebaiknya bagaimana kalau kita menghadapi orang seperti itu? Ya, demikian silakan dikerjakan oleh teman-teman. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Silakan apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di grup, akan lebih cepat ditanggapi. Demikian kita tutup dengan membaca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.